Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Apriani dengan NIM 21030151513 dari kelas 5E mata kuliah Teori Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Open System Interconnection atau yang disingkat OSI, Seven Layer Model. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama ada sejarah OSI, kedua pengertian OSI, ketiga fungsi OSI, keempat cara kerja OSI, dan yang kelima 7 lapisan OSI. Yang pertama ada sejarah OSI. Sebelum adanya OSI layer, sistem komunikasi antar komputer berlangsung menggunakan protokol yang dibuat sehari-hari, yang dibuat sendiri-sendiri oleh produsen dan pengembang perangkat. Ini membuat banyaknya perbedaan protokol yang ada meski masih berada dalam satu jaringan. Perbedaan protokol memunculkan permasalahan dalam hal komunikasi. Pertukaran informasi sulit dilakukan pada perangkat atau jaringan dengan protokol berbeda. Alhasil, sekitar akhir tahun 70-an dibuatlah dua proyek besar untuk menentukan protokol standar bagi semua perangkat. Salah satu proyek digarap oleh ISO, sementara CCITT, Komisi Konsultan Komunikasi dari Prancis, mengerjakan penyusunan model lainnya. Keduanya menghasilkan konsep yang menarik sehingga kemudian dilebur menjadi satu dalam Open System Interconnection atau OSI pada tahun 1983. OSI layer sebenarnya dibuat agar menjadi model protokol komunikasi yang diadopsi secara internasional oleh para pengembang di bidang internet. Sayangnya, hal tersebut gagal terwujud karena munculnya protokol TCP atau IP hasil pengembangan Departemen Pertahanan AS. Protokol baru ini dianggap lebih efisien dalam pengaplikasiannya. Walaupun demikian, OSI masih dipakai secara luas sampai sekarang, terutama dalam bidang pendidikan. Lazimnya, OSI digunakan untuk menjelaskan sistem kerja dan hubungan antar protokol dalam jaringan komunikasi. Selanjutnya ada pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Lalu selanjutnya ada fungsi OSI. Yang pertama fisikal, yaitu menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, serta mengalirkan bit-bit antar perangkat atau device. Kedua ada data link, yaitu mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error detection. Ketiga ada network, yaitu mampu menyediakan logical addressing dan menentukan route tujuan secara tepat. Keempat ada transport, yaitu menyediakan reliable atau unreliable delivery, serta mengecek terjadinya koneksi error sebelum melakukan transmisi data. Kelima ada session, yaitu memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Keenam ada presentation, yaitu mampu menyajikan data serta menangani enkripsi data dengan cepat. Ketujuh ada application, yaitu menyediakan tampilan termuka atau user interface page pengguna. Lalu ada cara kerja OSI. Pertama, application layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Pada data link layer akan terbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisik. Pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Lalu terakhir, alur proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Lalu selanjutnya ada 7 lapisan OSI. Yang pertama ada application layer atau lapisan ketujuh.
Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna, end user, dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contohnya beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP atau File Transfer Protocol, NFS, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada presentation layer atau lapisan keenam. Lapisan yang keenam adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dideskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentasi layer adalah MIME, SSL atau Socket Secure Layer, TLS, Redirector Software atau contohnya Windows NT, Network Shell, atau Remote Desktop Protocol atau RDP, dan lain sebagainya. Ketiga ada Session Layer atau lapisan yang kelima. Session layer ini merupakan sebuah lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Contoh lainnya dalam beberapa protokol model ini antara lain NetBIOS adalah sebuah session pada interface dan protokol yang dikembangkan langsung oleh IMB serta menyediakan layanan menuju presentation layer dan application layer. Kedua ada NetBUI adalah fase pengembangan dari NetBIOS yang digunakan untuk kebutuhan produk Microsoft Networking, contohnya Windows NT dan LAN Manager. Ketiga ada ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol, dan yang terakhir ada PAP atau Printer Access Protocol. Adalah mekanisme yang terdapat dalam printer PostScript untuk proses pengaksesan pada jaringan Apple Talk. Selanjutnya yang keempat ada transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan sebuah protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP dan UDP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Transport layer data dapat menyediakan transfer yang transparan dan reliable antara kedua titik akhir. Lapisan ini juga menyediakan proses multiplexing, kendali aliran atau flow control, serta proses pemeriksaan error dan perbaikannya. Yang kelima ada network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer ini adalah membuat header atau untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada sebuah kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router atau switch pada layer ketiga. Selanjutnya yang keenam ada data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer mempunyai tugas untuk menentukan setiap bit data yang dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware, atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, brick, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasinya dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Fungsi dari LLC adalah mampu menyediakan proses transmisi kembali dari kegagalan paket saat
indikasi. Selain itu, fungsi dari lapisan MAC adalah mampu mengkoordinasikan proses akses langsung terhadap physical layer dengan metode media akses kontrolnya. Contoh dari MAC sendiri adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau CSMA atau CD, dan Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance atau CSMA atau CA. Lalu yang terakhir ada physical layer atau lapisan ke-1, dan model OC yang terakhir ini fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti internet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah niche atau network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti kita mengirim surat. Proses dalam data binder dikodekan dengan bentuk yang mampu ditransmisi melalui media jaringan. Contohnya adalah transceiver, konektor, dan data yang terkait dengan physical layer. Contoh lainnya yaitu dari peralatan atau perangkat pada lapisan satu ini adalah hub, repeater, dan network card. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.